أمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وخالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadratul kiram Habibana Habib Muhammad bin Abdullah Segaf dari Bangil Pasuruan. Kemudian Ibu Nyai beserta keluarga dalam semuanya yang dirahmati oleh Allah. Santriin, santriyat, santri putra dan santri putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam ya qaulin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bukan hanya berusaha menjadi umat Rasul, menjalankan syariat Rasul, tapi semoga saja nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santriin, santriyat, sore hari ini hari yang istimewa penuh dengan barokah. Di hadapan kita, di tengah-tengah kita telah hadir beliau Habib Muhammad bin Abdullah Segaf. Kita mohon barokah doa, ilmu manfaatnya serta tausiah mau'izah hasanahnya, khususnya kepada santri-santri ini bagaimana dalam menuntut ilmu biar berkah, manfaat fiddin wa dunya hatta al-akhirah. Mungkin itu pengantar dari saya. Anak-anak silahkan didengarkan dengan baik dan berharap mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita bersama-sama beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kepada Habibana, waktu beserta tempat kami tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد
إمام المتقين سيد الأولين والآخرين الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan segenap keluarga besar Kiai Haji Muhammad Hafid rahimahullah, keluarga dalam Bunyai dan juga akhina fillah Gus Fathullah, serta juga santriwan satriwati Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan termasuk orang yang mendapatkan ilmu manfaat. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam semangat untuk menuntut ilmu, sehingga kelak dapat menjadi penerus dakwah, penerus perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sore hari ini, di waktu yang mulia, di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bisa bersilaturahim dan juga bertatap muka dengan santriwan-santriwati Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Seorang yang nyantri atau orang yang belajar ilmu agama, dia adalah menuju jalan ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuju jalannya ilmu. Anda datang dari rumah menuju pondok pesantren, menuju tempat ilmu, perjalanan yang mungkin membutuhkan adanya semangat, hingga di dalam perjalanan menuntut ilmu Rasulullah mengatakan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nyantri atau mencari ilmu di pondok, itu berarti dia berusaha mencari warisan Nabi sebanyak-banyaknya. Karena orang yang mencari ilmu adalah ibarat orang yang mencari warisan Nabi. Sudah jelas sering kita dengar para anbiya wal mursalin lam yuwarithu dinaran wala dirhamah. Tidak mewariskan harta para nabi, tapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mencari ilmu, berarti dia mencari warisan Nabi Muhammad. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.000 lebih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah banyak berada di masjid. Di zamannya Nabi belum ada pondok pesantren. Di Hadramut, pertama pondok pesantren itu pondoknya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di kota Siwun, yaitu pondok pertama di Hadramut. Zamannya Nabi belum ada pondok pesantren, belum. Tapi sahabat Suffah, sahabat Nabi yang berada di masjid itu seperti mondok, walaupun bukan pondok pesantren. Pondok di masjid. Mereka banyak tidur di masjid, ibadah di masjid,
hadir majelis ilmu dengan Rasulullah di masjid. Pernah Abu Hurairah, memang Sayyidina Abu Hurairah ini biasa hidupnya, bukan orang kaya, tapi dapat meriwayatkan banyak hadis. Kenapa? Semangat untuk menuntut ilmu. Pakaiannya biasa. Makanannya biasa. Abu Hurairah ini pernah melihat di masjid agak sepi setelah meninggalnya Nabi. Pasar agak ramai. Masjid sepi, pasar agak ramai. Setelah itu Abu Hurairah ingin mendapati masjid ramai. Datang ke pasar. Sampai di pasar, apa kata Abu Hurairah? Halummu ila mirathi Rasulillah. Mari kemari ke masjid. Sekarang di masjid itu ada bagi-bagi warisan Rasulullah. Berangkat yang namanya orang di pasar, mendengar ada bagi-bagi warisan, dia pikir mungkin ada dibagikan warisan surbannya Nabi, pakaiannya Nabi, atau mungkin pakaian perangnya Nabi. Semua sahabat berpikir ada bagi-bagi warisan yang zahir, sehingga yang punya toko, tokonya ditutup. Yang berjualan, jualannya dirapikan, ingin berangkat ke masjid, mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad. Setelah sampai di masjid, ternyata di masjid ada majelis ilmu. Di masjid ada orang yang membaca Al-Quran. Di masjid ada orang yang sholat. Mereka langsung berangkat dan menuju ke Abu Hurairah sambil mengatakan, wahai Abu Hurairah, katanya di masjid ada bagi-bagi warisan. Saya lihat tidak ada ya Rasulullah. Ya wahai Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah melihat pertanyaan para sahabat? Dzaka mirathu Rasulillah. Itu adalah warisannya Nabi Muhammad. Majelis ilmu adalah warisannya Rasulullah. Pembacaan ibadah semua adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang kalau sudah nyantri mondok dari pagi mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Dari bangun tidur bersama ilmu, siang hari bersama ilmu, sore hari bersama ilmu, malam hari bersama ilmu, terus bersama ilmu. Padahal hadir majelis ilmu lebih mulia dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Hadir majelis ilmu lebih afdal dibandingkan menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Hadir majelis ilmu lebih afdal dibandingkan ngurusi, bukan sholat saja, tasyi'ul janazah, ngurusi jenazah 1000 jenazah. Bagaimana dengan orang yang nyantri mondok setiap hari seperti itu? Berapa majelis ilmu yang dia datangi? Berapa sholat berjamaah yang dia lakukan? Berapa bacaan Al-Quran yang dibaca? Ini adalah istimewanya orang yang belajar ilmu agama. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu kalau sudah ada tamu talibul ilm, orang yang mencari ilmu, beliau katakan ahlan bi ahlil jannah. Selamat datang wahai penduduk surga. Untuk siapa? Untuk orang yang cari ilmu. Tapi orang yang cari ilmu itu ada beberapa kiat-kiat, ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan supaya berhasil. Pertama, orang yang cari ilmu atau mondok, nyantri, harus giat semangat di dalam belajar. Semangat.
Pikirannya harus ilmu, 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 ilmu. Sehingga membayangkan bahwa dia nanti akan mendapatkan ilmu yang manfaat dengan semangat waktu belajar di pondok. Sulit. Kalau ada orang mau cari ilmu tapi tidak mau payah, itu cuma angen-angen. Wa man ramal ula lailan yagumu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, malam hari bangun, kemudian belajar, menghafal, semangat di dalam belajar. Tapi barang siapa yang meninggalkan belajar semangat tapi ingin menjadi orang yang mulia atau berilmu, sulit untuk terwujud. Kita lihat bagaimana semangatnya ulama-ulama. Ada seperti Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sebelum belajar itu belajar terlebih dahulu 25 kali dibaca. Contoh, belajar Jurmiyah. Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Itu diulang 25 kali. Ada lagi sampai ratusan kali. Setelah belajar dengan ulama tersebut diulang lagi 25 kali, diulang-ulang terus. Lalu Anda tahu Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Al-Habib Muhammad Al-Haddar itu mertua Al-Habib Umar bin Hafid dan mertua Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Waktu belajar di Hadramut, di kota Tarim, di Rubat, itu kalau belajar duduknya di atas tembok. Tembok yang tanpa penyangga. Jadi kalau ngantuk, nanti takut jatuh ke bawah. Supaya apa? Supaya tidak ngantuk waktu belajar. Ada lagi teman-temannya, kalau sudah dapat surat dari orang tuanya, ada surat orang tuanya ngasih surat di pondok, surat itu tidak dibaca supaya tidak mengganggu semangat belajarnya. Surat ditaruh. Nanti beberapa bulan lagi dapat suratnya ditaruh. Ditaruh 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah mondok, suratnya baru dibaca semua. Wah. Sama santri sekarang, sedikit-sedikit telepon orang tua kadang-kadang ya. Ini tidak mau ditelepon, tidak mau dikasih surat, supaya tetap semangat di dalam belajar. Karena memang yang namanya ilmu itu didapatkan bagi orang yang semangat belajar. Al-ilmu la yurath. Ilmu tidak diwariskan. Ilmu itu bagi orang yang semangat. Ilmu tidak bisa dibeli. Berapa banyak orang kaya mungkin di dalam urusan duniawinya, tapi Allah tidak berikan ilmu, ya tidak berilmu. Tapi berapa banyak orang yang mungkin biasa di dalam kehidupannya, tapi semangat mencari ilmu, maka Allah akan berikan ilmu tersebut. Ada satu cerita di kalamnya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf. Cerita satu desa, ada perempuan yang cantik, banyak yang melamar. Ada perempuan yang cantik, banyak melamar. Perempuan tadi yang melamar yang kaya tapi belum jodoh. Ada yang melamar yang ganteng, yang tampan tapi ditolak. Ada satu orang sudah tidak kaya, tidak ganteng juga, datang melamar perempuan tadi. Kata abahnya, wah ini mau langsung ditolak, ya ndak enak. Dikasih syarat yang sulit. Apa kata orang tuanya? Bisa saya terima khidbah lamarannya Anda dengan syarat bawa mutiara 1 ember. Wah, tahu ember sampai? Mutiara bukan 1 tas kecil, 1 ember. Syaratnya kan berat. Wah, tidak mungkin dapat ini. Masa bisa mau dapat mutiara 1 ember?
Tapi orang tadi di pikirannya, apa pikirannya? Saya mau nikah dengan perempuan cantik tadi, walaupun mutiara 1 ember akan saya usahakan semangatnya. Pertama berangkat kemana? Berangkat ke pasar. Bukan beli mutiara, beli embernya dulu. Beli ember dulu. Ember dibawa, berangkat kemana? Tempatnya mutiara, laut. Berangkat ke laut. Bukan nyelam, tapi ember itu digunakan untuk ngambil air laut, kemudian dibuang di sebelah. Dibuang. Ambil lagi 1, buang lagi. Ada yang tanya, Pak, Anda ini dari pagi ngambil air kemudian dibuang. Mau apa sampean? Saya mau kuras lautnya. Wah, saya mau kuras lautnya. Besok lagi mau dikuras lautnya, semangat. Semangatnya itu, saya mau melamar perempuan cantik itu. Yang penting dapat perempuan, yang penting dapat 1 ember mutiara, walaupun bagaimana caranya, terus dikuras. Dengan izin Allah, ikan-ikan yang di laut itu dapat berbicara. Ikan-ikan yang di laut tadi berbicara kepada orang yang mau nguras laut. Apa kata ikan? Wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Saya mau kuras laut ini. Kenapa engkau kuras? Kata ikan. Saya mau ambil mutiara yang ada di laut. Katanya ikan, kalau hanya itu bisa kami lakukan, wahai fulan. Jangan engkau kuras laut, akan kami ambilkan mutiara di laut untukmu. Ikan tadi bergerak, mengambil mutiara, diberikan orang yang mau nguras laut, yang mau melamar perempuan, sampai 1 ember. 1 ember full, dibawa ke rumah calon mertuanya. Pak, ini syaratnya mutiara 1 ember. Bukan sedikit, berapa juta, berapa miliar. Akhirnya diterima jadi mantu dan diberikan putrinya untuk dinikahkan. Ada yang mengomentari cerita ini. Apa yang bisa diambil dari cerita ini? Lihat semangat pemuda tadi. Keluar dari rumah, yang penting mau melamar fulanah. Walaupun syaratnya besar, diterjang. Walaupun syaratnya sangat sulit, dia mau kuras laut, ada syarat untuk mengambil mutiara yang penting dia dapatkan. Apa komentarnya? Bagaimana kalau orang yang belajar ilmu agama, talibul ilm, memiliki semangat seperti ini? Keluar dari rumah, yang penting jadi alim. Keluar dari rumah, mendapatkan ilmu manfaat, walaupun jarang tidur. Namanya di pondok beda sama di rumah, betul? Kalau di rumah tidurnya kadang-kadang seenaknya. Tapi di pondok penuh peraturan. Subuh berjamaah, belum baca Al-Quran secara bersama. Kemudian belajar ini harus dihafalkan, belajar ini harus dimengerti. Semuanya untuk mencari ilmu, tapi ketika ilmu didapatkan, kemuliaan akan didapatkan. Jadi kalau seandainya Anda itu lihat orang yang belajar atau sudah berilmu, jangan dilihat setelah berilmu, lihat waktu belajarnya itu bagaimana. Waktu belajarnya, waktu semangatnya, karena sulit ilmu itu didapatkan kecuali dengan jadwal ijtihad, sungguh-sungguh waktu belajar. Alhamdulillah, di Pondok Al-Muhajirin sudah ada dewan pengajar. Dari pelajaran ini, hanya tinggal kita sebagai santriwan dan santriwati jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan kita sia-siakan waktu hanya untuk lupa atau tidak belajar, tapi gunakan untuk belajar di waktu-waktu yang didapatkan di pondok ini. Yang kedua,
Di dalam pondok pesantren selain semangat juga beradab. Adab itu penting, terutama kepada para masyayikh, kepada guru-guru yang mengajar, kepada orang karena perantaranya kita mendapatkan ilmu. Disebutkan bahwa aba'uka salasatun. Ayah kalian itu ada 3. Ayah, bapak itu ada 3. Pertama, ayah suami dari ibu Anda, yaitu ayah kandung. Ayah kandung adalah ayah yang harus dihormati, apalagi ibu. Karena disebutkan di dalam hadis Nabi, du'aul walid liwaladihi ka du'ain nabi li ummati. Doanya orang tua laki, doanya abah, doanya ayah, itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Jadi kalau telepon atau ada abahnya, itu minta doa. Jangan minta uang saja. Ya. Sekarang kan kalau ada babah, uang mbak, minta doa. Terutama ibu. Karena Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang kitab Maulid Sumtud Durar, itu ketika melihat orang yang alim, langsung berangkat kepada ibunya. Ibunya dihampiri, wahai ibu, angkat tanganmu ibu, doakan saya menjadi alim seperti orang itu. Di majelis kelihatan orang yang ahli fikih, beliau langsung lari ke ibunya. Wahai ibu, angkat tanganmu, doakan saya menjadi ahli fikih seperti itu. Itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kedua, ayah mertua. Ayah yang zawwajaka bintahu, yang telah menikahkan putrinya dengan denganmu. Ayah mertua juga termasuk ayah. Yang nomor 3, ayah itu adalah gurumu. Gurumu itu adalah ayahmu. Wa huwa afdaluhum. Ada yang mengatakan bagaimana bahwasannya guru itu afdal di antara ayah yang ada. Karena ayah dapat menjadikan kita ini terhindar dari api dunia, tapi ayah di dalam syekh guru menghindarkan kita dari api neraka. Dibutuhkan adab di dalam mencari ilmu. Lihat bagaimana adabnya Amin dan Ma'mun, anaknya Harun Ar-Rasyid, ketika belajar di dalam pelajaran kepada gurunya. Amin sama Ma'mun ini anaknya presiden, anaknya raja, tapi rebutan untuk ngambilkan sandalnya gurunya. Bukan anak siapa-siapa, tapi anaknya khalifah. Rebutan ngambilkan sandalnya gurunya. Kenapa? Karena adab. Adab itu penting, fauqal ilm, di atas ilmu. Ij'al, jadikan adabmu itu seperti daqiqan. Waj'al ilmaka seperti milhan. Tahu bedanya garam dengan tepung kalau buat roti? Saya mau tanya, kalau buat roti yang banyak itu mana? Tepungnya apa garamnya? Tepung. Tepung 1 kilo, garam 2 sendok teh. Garam 1 sendok teh. Tak pernah Anda lihat ada orang bikin roti, tepungnya 1 sendok, garamnya 1 kilo. Wah. Banyakan mana? Banyakan tepung apa garam? Tetap tepung. Yang namanya bikin roti itu tepung lebih banyak, garam sedikit. Apa maksudnya di sini? Seseorang jika memiliki ilmu dan adab harus lebih adabnya. Kalau memiliki ilmu 1 sendok teh, adabnya harus 1 kilo. Berarti jika ilmunya tambah, adabnya bertambah. Ilmunya tambah lagi, adabnya lebih banyak, perbandingannya itu bukan separuh-separuh.
Orang bikin roti antara tepung dengan garam itu bukan separuh-separuh. Tidak mungkin sampean kalau baca resep bikin roti tepung 1 kilo, garam 0,5 kilo. Wah, tidak ada. Pasti sedikit perbandingannya. Itu juga ilmu dengan adab. Ilmu boleh banyak dan harus banyak. Adab harus lebih banyak dibandingkan. Lihat adabnya Rasulullah. Rasulullah yang memiliki adab yang mulia. Pernah Rasulullah itu suatu hari beserta para sahabatnya bagi-bagi tugas. Rasulullah bagi-bagi itu tugas. Ada satu yang mengatakan, ya Rasulullah, saya yang bagian berburu. Saya bagian berburu. Karena zaman dulu tidak ada warung-warung tengah jalan, tidak ada. Kalau sekarang sampean lapar, Anda lapar, kantin, koperasi, toko, warung, rumah makan, banyak. Dulu kalau seandainya di padang pasir, mau makan berburu. Sahabat mengatakan, saya yang berburu. Sahabat satunya mengatakan, nanti kalau sampean sudah dapat buruannya, saya yang bagian menyembelih. Loh ini, tidak semua diberikan satu orang. Satu yang bagian berburu, satu yang bagian menyembelih. Satunya mengatakan sahabat, wa alayya salkhuha. Saya yang bagian motong, saya yang bagian nguliti. Jadi habis disembelih, saya bagian menguliti. Satunya berkata, saya nanti yang bagian motong dagingnya. Satu bagian ini, satu bagian ini, satu bagian ini. Satunya jawab lagi, wa alayya tabkhuha. Saya yang bagian masak. Lihat adabnya, adabnya. Nabi mendengar. Ada yang bagian masak, ada yang bagian motong, ada yang bagian menguliti, ada yang bagian menyembelih, ada yang bagian berburu. Apa kata Rasulullah Sayyidul Mutawadi'in? Rasulullah mengatakan, wa alayya an ajma'a lakumul hataba. Saya yang bagian mengumpulkan kayu bakar. Allahumma salli ala Muhammad. Adabnya padahal Nabi diberikan ilmu. Diberikan ilmu masih dikatakan wa gur rabbi zidni ilma. Rasulullah itu Madinatul Ilm. Kotanya ilmu. Allah berikan ilmu zahir batin kepada Rasulullah. Tapi Allah katakan wa gur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi Muhammad, Rabbi zidni ilma, tambah ilmu kepadaku. Apa yang bisa diambil? Nabi seperti itu masih diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Apalagi kita. Imam Syafi'i saja mengatakan saya senantiasa menjadi thalibul ilm. Sehingga Rasulullah sangat mencintai orang-orang yang mencari ilmu. Dan kalau dilihat zaman sekarang, tempat yang paling bagus dan mulia untuk cari ilmu itu pondok pesantren. Dari pagi diajarkan sholat berjamaah, kemudian siang, kemudian malam, nanti ada hafalan, ada setoran hafalan, ada pelajaran yang harus dihafalkan. Itu semuanya jalan menuju ilmu. Seperti yang disabdakan Nabi, kun aliman, jadilah orang yang alim. Dari mana akan menjadi orang yang alim? Kecuali belajar. Jadi kalau ingin alim ya belajar. Coba lihat ulama-ulama yang menjadi alim, bagaimana waktu belajarnya? Semangat. Kalau tidak mampu jadi orang yang alim, au muta'alliman, jadilah orang yang muta'allim, orang yang belajar, orang yang mencatat, orang yang menghafal, orang yang ingin menambah ilmu yang bisa dia nanti jadikan ilmunya ilmu yang manfaat. Kalau tidak mampu, jadi yang nomor 3, au mustami'an, atau orang yang hanya mendengar. Jadi dapat ilmu hanya mendengar, tak bawa pulpen. Ini biasanya kalau pengajian. Tapi kalau thalibul ilm yang nyantri harus bawa pulpen. Sampai ada yang mengatakan ma'al mihbara ilal makbarah.
saya ini selalu bawa pulpen walaupun nanti mau meninggal dunia. Karena tidak ingin terlewatkan apa dicatat. Jadi kalau seandainya ada guru menerangkan tentang fadilah, keutamaan, dicatat. Dicatat untuk apa? Untuk bisa dihafalkan. Karena catatan ma kutiba gorro, yang ditulis itu akan tetap. Saya punya catatan. Oh, tentang seumpama catatan tentang bagaimana akhlaknya Nabi ditulis. Ditulis. Besok tentang bagaimana ini dicatat. Karena yang ditulis itu tetap tidak hilang. Wa ma hufidha farro, yang dihafalkan biasanya lupa. Kayak sekarang ada pertanyaan seumpama, yang saya omongkan tadi kira-kira hafal tidak semua? Sulit. Apa tadi saya ceramah ini tadi? Tentang apa? Tentang fadilahnya ilmu, fadilahnya. Tapi hanya lewat kalau seandainya hanya didengarkan. Ketika dicatat akan tetap dan bisa dibuat buku tersebut walaupun 1 bulan, 2 bulan, berapa tahun catatan itu masih ada. Harus bersama pena atau ingin mencatat banyaknya fadilah, keutamaan-keutamaan. Nomor 1, jadilah orang alim. Nomor 2, jadilah orang yang muta'alliman atau mustami'an. Nomor 4, au muhibban lahum, jadilah orang yang cinta kepada mereka. Cinta dengan orang alim, cinta dengan orang yang dekat dengan ilmu. Itu semua wala takun khamisan, jangan jadi yang nomor 5, fatahlak maka binasa. Intinya santriwan santriwati, intinya sampean Anda semua Allah takdirkan dipilih oleh Allah di antara teman-teman Anda untuk bisa di dalam pondok pesantren yang penuh ilmu. Jangan sia-siakan kesempatan yang mulia seperti ini untuk giat belajar. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Berapa banyak orang yang sudah mondok tapi menyesal ketika keluar pondok. Ketika keluar pondok pesantren menyesal. Kenapa? Karena waktu nyantri, waktu mondok tidak memiliki semangat belajar. Tidak ada cita-cita untuk menjadi orang ilmu. Menyesal. Di dalam pondok pesantren jangan nanti jadi orang yang menyesal, tapi ingin menjadi orang yang berhasil. Dengan cara apa? Dengan semangat belajar dan juga untuk menertibkan waktu-waktu di dalam pondok pesantren. Dan juga alhamdulillah adab dengan para masyayikh dan semua yang karena perantara mereka kita mendapatkan ilmu. Sehingga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang yang mendapatkan ilmu manfaat. Kita berdoa seperti doanya para arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din. Mudah-mudahan mendapatkan futuh, pembuka, dimudahkan di dalam belajar seperti Allah mudahkan para arifin. Wa faqihna fid din, dan berikan kefahaman kami ya Allah di dalam urusan agama. Karena man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuknya kebaikan, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Dan belajar di pondok pesantren terutama untuk memahami urusan agama. Waj'alna minal akhyar, jadikan kami ya Allah termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang baik, menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan membawa ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna wa iyyakum fid din waj'alna minas salihin wa salihat wa anna Allah yanawwir qulubana ma'at tuqa wal huda wal afaf. Allahumma anfa'na bil ilm wa zayyana bil hilm wat taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal ma'al innaka sami'u du'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha
وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Syukron katsiron diaturkan kepada Habib. Beliau ini alumni Hadramaut. Jadi anak-anak sekalian, kalau nanti ada yang pengen mondok ataupun kuliah ke Yaman ataupun ke Timur Tengah, negara yang lain, harusnya ini menjadi sebuah motivasi bagi teman-teman sekalian, ya. Ada yang pengen? Ada atau enggak? Emang sanggup? Sanggup? Hah? Selama ini nyatanya masih belum ada. Disuruh ke Jawa aja baru berapa persen, ya. Yang semangat, terutama anak-anak yang masih kelas 2 SMA, itu mulai dari sekarang sudah difikirkan. Kalau soal duit itu bisa dicari, tapi kalau ilmu seperti kata beliau, kalau tidak sungguh-sungguh ya nggak ada. Bahkan dalam syair taklim yang paling ilmu yang sering jenengan baca apa? Jununu fununu. Orang kalau pengen alim, pengen pinter, pengen kaya, pengen sukses kok ndak ada semangat untuk menggapainya, ya wis mending daftar ke rumah sakit jiwa. Ada yang pengen? Ada yang tahu tempatnya? Di Jambi ada yang tahu tempatnya? Tahu? Atau ada yang mantan dari sana? Nggak ada. Kalau nggak tahu, Gus Fat kasih tahu, sebelah kiri sebelum Jamtos. Jamtos semuanya tahu kan? Itu sebelum Jamtos, sebelah kiri. Ada yang pengen diantar ke sana? Na'udzubillah min. Ya, demikian, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Habib Muhammad. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.